Salam, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini kita bisa bersama-sama untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau saat ini kami diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, pada saat ini saya ingin membagikan berkat Tuhan dalam konsep perjanjian lama. Saya akan mempresentasikan yaitu konsep sunat menurut perjanjian lama. Saudara-saudaraku, di dalam konsep sunat menurut perjanjian lama itu adalah hubungan antara Allah dan manusia, yaitu hambanya yang sudah hidup benar di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang akan kami bahas pada saat ini, yaitu yang pertama, asal mula sunat. Sunat adalah perjanjian yang saling mengikat antara Allah dengan Abraham. Ayatnya di dalam Kejadian 17 ayat 1-12 yang itu berbicara tentang sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi saudaraku, dari kedua porsi ini ya, ada 2 porsi yang harus kita ketahui di sini, yaitu Allah berjanji kepada Abraham untuk memberkati Abraham. Berkat apa? Anak cucunya seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Nah, adapun ini ada perjanjian yang tidak bisa dihilangkan, yang harus ditepati oleh Abraham, yaitu Allah meminta untuk melakukan segala sesuatu, ada perjanjiannya. Yaitu dari pihak Abraham kepada Allah. Allah berjanji yang pertama, beranak cucu yang sangat banyak. Dan yang kedua, Allah akan memberikan tanah perjanjian, yaitu seluruh Kanaan. Ketiga, Allah akan menjadi Allah mereka. Itu kemauan Allah. Jadi di dalam perjanjian Allah memberkati, Allah memberikan batas-batas seperti itu. Allah berjanji, asalkan aku menjadi Allah kamu, kamu akan aku berkati. Dan dari pihak Abraham kepada keturunannya, itu wajib. Dan wajib ini harus dilakukan. Yang pertama, setiap laki-laki harus bersunat. Dan sunat dilakukan saat anak laki-laki mulai berumur 8 hari. Dan yang ketiga, sunat sebagai tanda perjanjian. Itu yang pertama, saudaraku, yaitu asal mula dari sunat, yaitu antara Allah mengadakan perjanjian yang sangat identik, ya, sangat mengasihi, mengikat Abraham, sehingga berkat-berkat itu akan dicurahkan apabila Abraham memenuhi persyaratan itu. Dan yang kedua, arti sunat. Sunat itu mempunyai arti, yaitu berarti tanda. Tanda yang pertama yaitu tanda perjanjian. Tanda perjanjian ini terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang 10. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Itu yang pertama. Sunat mempunyai arti tanda perjanjian, ya, yaitu perjanjian antara Allah dan manusia. Dan yang kedua, sunat sebagai tanda rohani. Di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-13, saya bacakan demikian. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi seluruh laki-laki yang ada di dalam rumahnya Abraham, baik itu orang yang dilahirkan di situ atau mungkin budak-budak yang dibeli dengan emas oleh Abraham, seluruhnya yang ada di dalam rumah keluarga besar Abraham yang laki-laki harus disunat, karena ini merupakan perjanjian antara Abraham dan Allah. Dan yang ketiga, arti sunat pertanda kebangsaan, yaitu di dalam Kejadian pasal 34 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan.
Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat, seperti mereka bersunat. Jadi saudaraku, ini merupakan sebuah kebudayaan untuk orang Israel sunat. Kalau di antara mereka tidak bersunat, mereka tidak termasuk bangsa Israel, atau dianggap bukan dari bangsa Yehuda. Ya. Disitulah hak-hak yang harus dilakukan oleh Abraham untuk Tuhan. Dan yang keempat, sunat sebagai tanda hidup baru dan meterai. Saudara, sebagai tanda hidup baru dan meterai, saudara boleh melihat itu adalah perjanjian bahwa barang siapa yang tidak bersunat, mereka akan mengalami pengasingan atau dibuang ya, dari kehidupan Abraham. Tadi yang kedua, yang ketiga, akibat tidak bersunat pada zaman perjanjian lama, yaitu jika seorang tidak bersunat, ia tidak menuruti perintah dalam arti hukum Taurat. Yang kedua, ia berarti memutuskan perjanjian dengan Allah. Dan yang ketiga, ia akan dihukum, dibasmi, dan akan mati. Ya, dari ketiga hal ini, itu adalah persyaratan di zaman hukum Taurat. Jadi akibat dari bangsa Israel yang tidak bersunat, dia akan mengalami ketiga hal ini. Dia tidak akan dihargai di dalam bangsanya. Dia tidak dihargai di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari hal ketiga ini, yaitu yang pertama, asal mula sunat. Dan yang kedua, sunat sebagai tanda perjanjian. Dan yang ketiga, sunat, yaitu sebagai meterai tadi. Akibat tidak bersunat akan mengalami ketiga hal itu. Jadi di dalam perjanjian lama, bangsa Israel sebagai bangsa perjanjian dengan Allah, mereka harus disunat. Jadi kesimpulannya, jadi yang terpenting bukanlah sunat secara lahiriah, tetapi yang hati yang bersunat. Saudara, kalau dihubungkan dengan perjanjian baru, itu ada perbedaan. Jadi di dalam perjanjian baru, bukan masalah sunat lahiriahnya, tetapi sunat di dalam hatinya. Jadi di dalam sunat lahiriah tidak menyelamatkan, tetapi kasih karunia Allah dan anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi antara perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada perbedaan yang menyolok. Di dalam perjanjian baru, sunat untuk lahiriah tidak menjamin manusia untuk selamat. Kalau saya berbicara di saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Saudara, demikianlah yang bisa kami bahas pada saat sore hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.